Jerman masih memiliki 500.000 mobil kayu. Bisa dibilang jauh lebih populer dibandingkan mobil listrik saat ini. Biasanya ada satu tungku di belakang mobil. Yang penting adalah, kayu harus dibakar dengan cara dikukus. Kita sudah belajar ini di sekolah dasar. Karbon dan uap air pada suhu tinggi akan menghasilkan karbon monoksida dan gas hidrogen. Jadi kayu yang dibakar di mobil kayu ini terlalu kering. Tanpa kelembaban tidak bisa. Terlalu basah tidak bisa terbakar. Tentu saja itu juga tidak bisa. Harus dalam lingkungan yang miskin oksigen. Dimasak dengan cara dikukus. Dengan cara ini baru bisa menghasilkan karbon monoksida dan gas hidrogen. Sekitar 40% lebih. Sisa 50%. Semuanya adalah nitrogen. Tidak ada gunanya. Yang tersisa adalah karbon dioksida dan metana, dan sejenisnya. Lalu gas tersebut dialirkan melalui pipa ke depan mobil. Dan pipa ini biasanya dipasang di luar. Sangat jelek, karena kamu harus berani memasangnya di dalam. Yang ditakutkan adalah hidrogen dan oksigen bisa salah satu tidak hati-hati. Langsung saja bisa bergerak. Bagian depan mobil ini disebut pipa endapan. Karena dalam proses pembakaran kayu, pasti akan ada sedikit asap dan abu kayu dan sejenisnya. Saat mobil bergetar, abu kayu secara alami akan jatuh ke dalam pipa. Jadi tepatnya dikatakan, pipa ini digunakan untuk menangkap abu. Terkadang filter dapat ditambahkan. Akhirnya ke radiator di bagian depan mobil. Setelah didinginkan, baru kemudian masuk ke dalam pembakaran mesin. Tentu saja secara umum strukturnya seperti ini. Sebenarnya juga beraneka ragam. Misalnya ada yang menggunakan truk untuk menarik kompor. Seperti bak truk pickup dan truk besar. Jadi semua dipasang langsung di bak mobil. Yang lebih canggih. Seperti mobil Beetle dan Mercedes semacam ini. Dari penampilannya, kamu bahkan tidak bisa mengetahuinya. Bahwa itu adalah sebuah mobil kayu. Kompor dan sejenisnya semua dipasang di dalam bagasi depan dan belakang. Pada saat itu membakar 200 pon kayu. Kira-kira sejauh itu seperti membakar 36 liter bensin. Rasanya sepertinya masih bisa. Jadi inilah yang disebut energi baru, bukan? Jauh dalam rasionalitas. Jadi kompor ini begitu kecil. Kayu sudah habis terbakar. Apakah harus masih mengumpulkan kayu bakar di pinggir jalan? Sekarang kamu punya pom bensin. Jadi pada waktu itu tentu juga ada stasiun kayu. Hanya di Jerman saat itu sudah ada 3.000 stasiun kayu. Lalu kenapa tidak langsung menggunakan gas alam? Sebenarnya, kami juga sudah membahasnya di video sebelumnya. Gas alam saat itu. Ini terutama hanya merupakan tambahan untuk ekstraksi minyak. Karena alasan teknis. Jadi tidak mungkin membangun pipa gas alam untuk transportasi jarak jauh. Hanya dapat digunakan di sekitar ladang minyak. Namun, kekurangan dari benda ini juga sangat jelas. Selain jelek dan berat, hal yang paling penting adalah, jika Anda memiliki urusan mendesak, maka saya hanya bisa memberitahu Anda. Saya tahu Anda sangat terburu-buru. Tetapi tolong jangan terburu-buru terlebih dahulu. Tunggu saya menyalakan api terlebih dahulu. Jadi setelah Perang Dunia II, tidak ada kekurangan bensin. Benda ini cepat dihapuskan. Namun, sekarang di tempat seperti Korea Utara, truk semacam ini masih cukup umum. Negara kita juga memproduksi jenis tungku gasifikasi ini, tetapi terutama digunakan di industri, misalnya untuk pembangkit listrik dan sejenisnya.